Shalom, Amang, Inang, Naposo Wulung, dan remaja. Kami dari Majelis HKBP Lejen Suprapto mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Marilah kita mengucap syukur kepada Allah yang Maha Kasih, yang mengizinkan kita untuk beribadah hari ini. Kita sudah memasuki minggu ke-12 setelah Trinitatis. Terpujilah Tuhan di dalam kehidupan kita, karena mata Tuhan tertuju kepada kita sebagai orang yang telah dibenarkannya. Terpujilah Engkau, ya Allah, yang telah melakukan tindakan pembenaran dan pertolongan kepada hidup kami di saat kami tersesak dan penuh penderitaan. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepadanya. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Dengan sukacita dan sorak-sorai, kita agungkan nama Tuhan, kita bernyanyi, puji hai jiwaku, puji Tuhan. Jiwaku puji Tuhan, pujilah bersama sebelum berakhir kehidupan. Syukuri semua anugerahnya. Dia Khalik alam semesta, semua memuji nama-Nya. Haleluya, haleluya. Mertua halak radio dinas, di debatan terjauh baik. Akan ahot merhapur sehat, di Yesus Kristus Tuhan baik. Walau debata donganu, dengadong kurang tuamu. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu, karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang memberi hidup telah sampai kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu, karena Engkau memberikan firman-Mu yang kudus dalam damai sejahtera. Kasihanilah kami, tolong dan kuatkanlah hati kami melakukan kehendak-Mu, supaya hati kami kuat dan kokoh, serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baharuilah hati kami, supaya semakin suci sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Hukum Taurat yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-12 setelah Trinitatis diambil dari Kitab Amsal pasal yang ke-11 ayat 18 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Siapa yang berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tak bercela jalannya dikenannya. Sungguh, orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Di sana ada mata air bagimu yang coba, airnya
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kasih, yang selalu memperhatikan orang yang benar. Engkau menginginkan kami, umat-Mu, untuk selalu hidup dalam kebenaran, di dalam setiap situasi dan kondisi kehidupan. Kami harus menjaga mulut, bibir, dan lidah kami untuk selalu menyatakan kebenaran. Tetapi dari sekian banyak kata-kata yang kami ucapkan, terkadang terucap kata-kata yang tidak benar, penuh kebohongan, fitnah, dan bersilat lidah. Untuk itu ya Tuhan, kami hanya boleh bergantung kepada tangan pengasihan-Mu. Dari hati kami yang paling dalam, kami berseru kepadamu. Kasihanilah kami, ya Allah sumber pembenaran kami. Tahirkan dan sucikanlah mulut, bibir, dan lidah kami. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa Pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus, dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Yesus menurut
firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ke-12 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Roma pasal 12 ayatnya yang ke-17 sampai dengan 21. Kita akan membacanya secara responsoria. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara di dalam hatinya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Warta Jemaat Minggu tanggal 22 Agustus 2021. Pertama, pernikahan. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Kus Haryadi Nugroho Simorangkir, Eskom. Alamat Jalan Balai Rakyat nomor 38, Klender Duren Sawit, Jakarta Timur. Anggota Jemaat HKBP Rawamangun, Resort Rawamangun. Putra Bapak Suharjo Awe, Ibu Suparia, dengan tunangannya Febriola Anastasia Buru Tambunan, Eskom. Alamat Jalan Cempaka Putih Indah nomor 20E, Jakarta Pusat. Anggota Jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto, Resort Tanah Tinggi, Putri Bapak Insinyur Parmahan Januali Tambunan, almarhum. Ibu Dr. Andarita Endang Boru Barimbing, APT Master Kesehatan. Pemberkatan nikah Sabtu 28 Agustus 2021 pukul 10 WIB di Gereja HKBP Jalan Lejen Suprapto, Resort Tanah Tinggi. Bimbingan pernikahan Kamis 26 Agustus 2021 pukul 10 WIB di Konsistori Lantai 2. Kiranya Tuhan memberkati mereka yang akan melaksanakan pernikahan tersebut. Kedua, kegiatan pendalaman Alkitab atau PA Naposobulung HKBP Suprapto. Pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 pukul 20 sampai 22 WIB, Naposobulung gereja kita akan melaksanakan kegiatan pendalaman Alkitab atau PA yang dilaksanakan secara virtual dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting milik gereja HKBP Suprapto. Untuk itu diharapkan seluruh Naposobulung gereja kita dapat mengikuti kegiatan tersebut. Demikian diinformasikan. Ketiga, kegiatan perheheon seksi remaja dan seksi Naposobulung HKBP Suprapto. Dengan ini diinformasikan bahwa seksi remaja dan seksi Naposobulung HKBP Jalan Lejen Suprapto akan melaksanakan kegiatan perheheon remaja dan Naposobulung HKBP Suprapto dengan tema kegiatan bersinergi dalam Kristus, dan ayat tema kegiatan akan senantiasa memandang Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Mazmur 16 ayat 8. Ada bentuk kegiatan perheheon adalah 1. Postcard atau siniar. 2. Webinar. 3. Kompetisi e-sport. 4. Bakti sosial. 5. Praise and Worship Perheheon RN HKBP Suprapto. Diharapkan seluruh anggota seksi remaja dan Naposobulung ambil bagian dan aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan tersebut. Demikian diinformasikan. Keempat, pelaksanaan vaksin COVID-19 tahap kedua pada Jemaat HKBP Suprapto. Dengan ini diinformasikan bahwa Majelis Gereja kita akan melaksanakan program vaksinasi COVID-19 tahap kedua kepada Jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto dan warga sekitar gereja dari usia remaja sampai lansia, dari usia 12 tahun ke atas, yang telah mengikuti vaksinasi tahap pertama pada tanggal 6 Agustus 2021 yang lalu. Kegiatan vaksinasi COVID-19 tahap kedua ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021, waktu pukul 8 sampai pukul 14 WIB, tempat Aula Gereja HKBP Jalan Lejen Suprapto. Untuk itu kepada warga Jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto yang telah melaksanakan vaksinasi tahap pertama beberapa waktu yang lalu, dapat mengikuti vaksinasi COVID-19 tahap kedua sesuai dengan jadwal yang tersebut di atas, dengan membawa kartu vaksinasi tahap pertama, kartu keluarga untuk usia 12 sampai 16 tahun, dan KTP untuk usia 17 tahun ke atas,
demikian disampaikan. Demikian warta jemaat yang dibacakan untuk kita minggu ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saat badai menerpa, Tuhanlah perlindunganmu. Walaupun goncang dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Tuhan kemana-mana di dunia, Tuhan kemana-mana di dunia, teguh dan kokoh selamanya. Mari andang berhindai, Tuhan peperlindunganmu. Maparus nasabiarmu, Tuhan peperlindunganmu. Hai Yesus Tuhan tindakan, hai Yesus Tuhan Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera kepada kita semuanya. Amang, Inang, anak-anak kami sekolah minggu, remaja, Naposo Bulung yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Hari ini kita sudah sampai di minggu ke-12 setelah Trinitatis. Saudaraku, firman Tuhan nas khotbah sekaligus renungan bagi kita tertulis dalam kitab Mazmur 34 dimulai dari ayat 12 sampai ayat 18. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada mereka teriak minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan
melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Demikian saudara-saudaraku firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Hari ini kita sudah memasuki minggu ke-12 setelah Trinitatis. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tingkat penyebaran COVID-19 akhir-akhir ini sudah semakin berkurang dan menurun di daerah kita, DKI Jakarta. Kita semua tentu berdoa kepada Tuhan dan tetap berusaha mematuhi protokol kesehatan sehingga COVID-19 ini, saudara-saudara, segera berlalu dari kehidupan kita, berlalu dari muka bumi ini. Kepada seluruh amang inang saudara-saudaraku yang masih menjalani isolasi mandiri, yang dirawat di rumah sakit dan di Wisma Atlet, doa kami semua, Tuhan menyembuhkanmu semua. Tetap semangat, penuh pengharapan, dan rasakanlah jamahan Tuhan yang memberimu kehidupan, saudara-saudara. Saudara-saudara, Almanak Gereja kita HKBP merumuskan tema khotbah ini dengan satu judul, Orang Benar di Mata Tuhan. Tentu saudara-saudara, menjadi orang benar adalah kerinduan, adalah cita-cita kita bersama. Namun saya mau mengawali khotbah ini dengan kalimat yang tertulis di dalam ayat 13 itu, saudara-saudara, yang mengatakan, siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Pemazmur Daud menyampaikan ini kepada orang yang lebih muda darinya dengan satu tujuan, supaya semua orang hidup takut akan Tuhan, saudara-saudara. Inilah esensi iman kita, esensi kehidupan orang percaya kepada Tuhan. Apabila setiap orang mengarahkan hidupnya dan menjadikan hidup takut akan Tuhan sebagai pijakan, sebagai dasar, sebagai titik awal berangkat untuk menjalani seluruh lini kehidupannya, maka hidupnya akan terberkati, saudara-saudaraku. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Tentu amang inang, bila pertanyaan ini ditujukan kepada kita semua, semua kita menjawab, saya menyukai hidup, saya mengingini umur yang panjang, saya mau menikmati yang baik. Tidak seorang pun dari antara kita menolak ini. Tidak ada seorang pun berkata dari kita tidak mau. Semua kita mengatakan saya mau. Namun cukup sampai di sanalah? Tidak, saudara-saudaraku. Masih ada pertanyaan lagi. Pertanyaan selanjutnya, saudara-saudara, apakah kita memahami arti menyukai hidup yang dimaksud oleh pemazmur? Bagi pemazmur, saudara-saudara, inti dari menyukai hidup itu adalah takut akan Tuhan. Sekali lagi, takut akan Tuhan. Minimal, saudara-saudaraku,
ada 3 hal yang disampaikan oleh Daud sebagai tanda, sebagai ciri orang yang menyukai hidup. Apa itu saudaraku? Yang pertama, saudara-saudaraku, orang yang menyukai hidup itu adalah orang yang menjaga perkataan kita dari segala ucapan yang menipu dan jahat. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Lidah. Bapak, Ibu, dan saudaraku, lidah adalah anggota tubuh yang kecil, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Sama seperti api. Betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Artinya apa, saudara-saudara? Betapapun kecilnya lidah sebagai anggota tubuh, dia dapat menodai seluruh tubuh. Katakanlah, saudara-saudara, dalam konteks kita sekarang, menyebarkan hoax, kebohongan, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Ini dapat menimbulkan kesesatan dan kekacauan, dapat menimbulkan situasi krisis secara personal, komunal maupun secara global. Dan inilah awal dosa pertama manusia yang menjadikannya keluar dari Taman Eden. Tentu kita mengingat, saudara-saudara, Tuhan sudah berfirman kepada Adam dan Hawa bahwa semua pohon yang ada di taman ini buahnya bisa dimakan, kecuali buah pohon yang ada di tengah-tengah. Jangan kamu makan, nanti kamu mati. Namun selanjutnya, saudara-saudara, sang iblis menyebarkan hoax dengan berkata, sekali-kali kamu tidak mati. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Manusia pertama termakan hoax. Dan akhirnya mereka terusir dari Taman Eden. Inilah yang saya maksudkan bahwa hoax menimbulkan krisis secara personal, komunal, dan global. Tentu, saudara-saudara, kita tidak mau hidup dalam krisis. Dan untuk itulah pemazmur berkata, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Katakanlah apa yang benar, jangan kebohongan. Sebarkanlah kebenaran, jangan ucapan yang menipu. Kedua, saudaraku, ciri orang yang menyukai hidup, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Sesungguhnya, saudara, rumusan ini adalah arti dari hidup takut akan Tuhan, yaitu suatu sikap atau tindakan yang selalu berpihak kepada kehendak Tuhan. Berpihak kepada perintah Tuhan, saudara-saudara. Berpihak kepada kebenaran firman Tuhan itu, saudara-saudara. Penderitaan manusia pertama yang sangat menyakitkan itu dimulai dari keberpihakan manusia kepada apa yang jahat, yaitu suara iblis. Manusia pertama mengesampingkan apa yang baik, yaitu firman Tuhan, perintah Tuhan. Dan akibatnya mereka jatuh kepada berbagai penderitaan dan penderitaan, saudara-saudara. Tentu dalam kehidupan ini tak seorang pun dari antara kita mengingini penderitaan terjadi dalam kehidupan. Sekali lagi, tak seorang pun dari kita mengingininya.
Itulah sebabnya pemazmur berkata dalam nas khotbah ini, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Yang baik itu maksudnya apa, saudara-saudaraku? Yang baik itu adalah sikap hati, tindakan kita selalu berpihak kepada firman Tuhan, berpihak kepada kehendak Tuhan, berpihak kepada perintah-perintah Tuhan itu, saudara-saudara. Dalam konteks kita di sini, dalam konteks bumi di mana kita hidup sekarang adalah fakta. Kita mengalami berbagai macam penderitaan akibat COVID-19. Hampir di seluruh lini kehidupan kita mengalami kesusahan, mengalami kesulitan, dan penderitaan yang sangat menyiksa kita semua. Kita mengingini dan menyukai hidup. Kita mengingini umur yang panjang. Dan kita mau menikmati apa yang baik. Untuk sampai ke sana, saudara-saudara, tidak ada jalan lain yang harus kita tempuh. Selain apa? Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Sekali lagi, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, saudara-saudaraku. Ketiga, saudara-saudara, ciri orang yang menyukai hidup. Dia berusaha mencari perdamaian. Ini kalimat berbentuk perintah dan sifatnya aktif. Artinya semua orang percaya diajak, diundang untuk berusaha mencari, mendapatkan perdamaian itu. Kenapa, saudara-saudara? Karena tindakan perdamaian adalah tindakan Allah sendiri. Adalah sifat dan hakikat dari Allah sendiri. Sehingga setiap orang percaya diajak, diundang untuk mewujud dalam tindakan, mewujud dalam sifat dan hakikat Allah. Allah di dalam Yesus Kristus telah mendamaikan dirinya kepada manusia melalui kematian dan kebangkitannya. Sehingga dengan demikian manusia memperoleh kehidupan, saudaraku. Sifat dan hakikat Allah inilah yang menjadi inti proklamasi iman kita. Pemazmur berkata, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Apabila setiap orang dari kita berusaha mendapatkan dan mencari perdamaian, itu berarti dia berusaha mendapatkan dan mencari Allah. Apabila setiap orang berusaha mendapatkan dan mencari perdamaian, itu berarti dia berusaha mendapatkan dan mencari kehidupan. Barang siapa yang mendapatkan perdamaian, itu berarti dia menemukan Tuhan. Dan barang siapa yang menemukan Tuhan, itu berarti dia menemukan kehidupan. Karena perdamaian itu adalah Allah. Dan perdamaian itu adalah kehidupan. Saudaraku, di tengah-tengah bumi kita yang rusuh ini, bumi kita yang semakin keras ini, bumi kita yang semakin garang dan penuh peperangan ini, mari carilah perdamaian, berusahalah mendapatkannya. Apabila karya perdamaian ini kita lakukan, itu terjadi bukan antara kita dengan orang sebagai subjek, namun itu terjadi antara kita dengan Tuhan yang kita percayai sebagai subjek, saudara-saudaraku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus,
Melalui firman Tuhan nas khotbah hari ini, Tuhan memberi jaminan kepada kita semua, kepada semua orang benar di mata Tuhan, hidupnya tidak akan pernah menjadi sia-sia. Kepada semua orang benar di mata Tuhan, sebaliknya akan memperoleh kelimpahan berkat Tuhan. Kelimpahan berkat Tuhan itu, yang pertama, saudaraku, mata Tuhan selalu tertuju kepadanya. Mata Tuhan ini tertuju kepada orang benar. Artinya seluruh kehidupannya dipelihara dan disertai. Kemudian telinga Tuhan akan selalu mendengarkannya. Telinga Tuhan tidak pernah tertutup terhadap teriak minta tolong dari orang-orang benar. Tetapi Tuhan selalu membukakan telinganya terhadap seruan kita, terhadap teriakan kita, terhadap minta tolong yang selalu kita sampaikan. Dia membukakan telinganya kepada kita, saudara-saudaraku. Tuhan akan melepaskannya dari segala kesesakan. Itu adalah berkat Tuhan yang penuh kelimpahan di dalam kehidupan setiap orang yang benar. Apalagi pencapaian yang lebih memuaskan di dalam kehidupan selain daripada kehidupan yang dilepaskan. Tuhan melepaskan. Tuhan sendiri yang berkarya bertindak melepaskan. Kesesakan apapun yang kita alami, Tuhan melepaskan kita. Penderitaan apapun yang kita alami, Amang Inang, tapi di sana Tuhan selalu bekerja melepaskan kita dari semuanya. Dari seluruh persoalan kehidupan, dari seluruh kesesakan kehidupan kita, ada Tuhan, saudara-saudaraku, yang mampu melepaskan kita. Inilah kepuasan, inilah tingkat kebahagiaan yang paling tinggi di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan setiap orang yang percaya, saudara-saudaraku. Kepada kita, Amang Inang, jangan khawatir. Jangan takut, Amang Inang. Jangan takut, saudaraku sekalian. Bila kita masing-masing berlaku benar di mata Tuhan, ingatlah ini, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan tidak pernah membiarkanmu hidup sendirian, tetapi Dia akan selalu menyertaimu, Amang Inang. Tuhan akan selalu memberkatimu, Amang Inang, anak-anak kami sekalian. Dia tidak akan pernah melepaskanmu begitu saja hidup tanpa berkat Tuhan. Di sanalah kita sekarang diajak oleh firman Tuhan, nas khotbah ini. Sekalipun kita mengetahui, merasakan hingga pada saat ini, sungguh kita masih menderita. Sungguh kesulitan masih kita hadapi. Sungguh kesesakan masih kita alami hingga saat ini, saudaraku, akibat pandemi ini. Tetapi jangan menyerah. Tetapi Amang Inang, lampumu biarlah tetap bersinar dan menyala. Karena apa? Karena di sana Tuhan tidak pernah membiarkanmu. Tuhan selalu melindungi kita. Tuhan selalu memberkati kita. Tuhan akan memberikan hidup dan masa depan di dalam Dia, yaitu hidup yang penuh damai sejahtera, hidup yang penuh sukacita. Di pasu-pasu di Batama hita saluhuna kadamang dainang. Anggiat dia ka minggu lanaing roh. Bui hita marsaur marminggu di huria tahun, di gedung gereja tahun. Nong liling tahasi holi, nong liling taharap pun di bagasan parsaurata, ditangiho di Batama, tangyang tak Amang Inang. Semangatlah terus, bersukacitalah Amang Inang, dan tetaplah berdoa, tetaplah menjaga protokol kesehatan yang ada. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapa di dalam sorga,
kami mengucap syukur atas firman yang telah menyapa kami hari ini. Betapa indahnya firman Tuhan yang kami dengarkan. Di dalam Tuhan orang-orang benar, mereka akan hidup dalam perlindungan, penyertaan, dan berkat yang dari Tuhan. Biarlah kami semua menyukai hidup, mengingini umur yang panjang, dan mengingini perbuatan yang baik. Dengan satu sikap hati yang akan kami bangun, lidah kami tidak mengucapkan tipu daya. Hidup kami, perkataan kami tidak ada di dalam kebohongan, tetapi adalah kebenaran. Dan hidup kami, ya Allah, menjadi hidup yang takut akan Tuhan, mencintai, berupaya hidup di dalam perdamaian dengan semua orang. Kami selalu berpihak kepada apa yang baik, bukan kepada apa yang jahat. Di sanalah kami akan menemukan kehidupan di dalam Tuhan. Kuatkan kami semuanya. Biarlah firman Tuhan ini menjadi napas dari segala tindakan yang akan kami lakukan. Semua aspek kehidupan kami selalu berpihak untuk menaati perintah-perintah Tuhan. Dengan demikian, kami akan memperoleh kehidupan itu. Ya Tuhan Allah, terpujilah namamu. Dengarkanlah doa kami, teriak minta tolong kami yang kami sampaikan hari ini. Betapa akhir-akhir ini kami sangat menderita akibat pandemi COVID yang masih kami alami. Di dalam iman kami melihat bahwa Tuhan tetap dan terus bekerja hingga saat ini untuk mendatangkan kebaikan kepada kami. Biarlah kami selalu mengharap dan selalu mengingini hidup takut akan Tuhan. Dengan demikian, sekalipun penderitaan kami alami, kesesakan yang kami alami, itu dapat kami menangkan di dalam iman percaya kami kepada Kristus yang adalah Tuhan yang mampu menyelamatkan kami dari setiap kesesakan yang kami alami. Sertailah umat Tuhan, jemaat Tuhan, saudara-saudara kami yang masih menjalani perawatan isolasi mandiri, yang masih dirawat di rumah sakit maupun di Wisma Atlet. Ya Tuhan, sembuhkanlah mereka, kuatkanlah mereka, berikan mereka pengharapan yang hidup bahwa melalui kuasa Tuhan, melalui jamahan Tuhan, mereka akan mengalami kesembuhan. Biarlah seluruh umat Tuhan termotivasi dan selalu menunjukkan imannya yang sangat penuh kuasa itu untuk mengalahkan setiap kesusahan dan penyakit yang mereka alami. Sertailah kami, sertailah gereja ini dalam pelayanannya untuk masa yang akan datang. Melalui hikmat bijaksana yang dari Tuhan, kami dapat memutuskan, kami dapat melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan melalui segala bentuk-bentuk pelayanan yang akan kami rencanakan pada minggu-minggu selanjutnya. Terima kasih ya Allah, dalam penyertaan-Mu biarlah kami hidup. Dalam penyertaan-Mu biarlah kami menerima berkat sukacita surgawi yang dari Tuhan. Terpujilah namamu. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, sebelum kita menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam Amsal 3 ayat 9 sampai ayat 10, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama,
dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari amang inang, kita sampaikan persembahan kita dengan penuh sukacita. Kita bernyanyi, Tuhan bimbing hamba-Mu. Tuhan bimbing hamba-Mu dalam perjalananku, akan jalan seterus. Bila Kau dekat selalu, Yesus Tuhan, jalan sulit dan gelap, agar ku tak tersesat, pegang tangan-Ku erat. Lantera terlubangi, mana bisa lukis, tanpa biara di sini, Allah hadilah bukti. Yesus Tuhan, tebus tiup tanganku, nang rahis pedalani, saat aku surgoi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di dalam sukacita akan firman Tuhan, kami semua para majelis, para pendeta, tim multimedia gereja kita, kepada Amang Inang, saudara-saudaraku sekalian, kami ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkatimu Amang Inang, semangat terus dan berdoa di dalam Tuhan. Terima kasih.